Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UTS keamanan jaringan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, NIM 9124000916. Dan ini adalah tampilan wiki atau yang berjudul definisi VPN dan bagaimana menggunakannya. Ini adalah wiki yang disediakan oleh Pak Hanif, lalu saya edit menggunakan kalimat bahasa Indonesia. Dan langsung saja ke PPT-nya. Langsung saja ke presentasinya. Sekali lagi, nama saya Abdul Aziz, NIM 19124000916. Di sini saya mengerjakan UTS keamanan jaringan. Dan materi yang saya jelaskan adalah penjelasan tentang VPN. Pengertian VPN. VPN atau Virtual Private Network. Virtual yaitu hal yang tidak nyata atau semu di dunia maya atau internet. Sedangkan privat yaitu sebuah sifat pribadi, tidak bisa diakses sembarang orang. Untuk menjaga kerahasiaannya dari jaringan publik, maka semua data akan dienkripsi. Sedangkan network yaitu sebuah jaringan koneksi yang saling terhubung. VPN identik dengan sebuah teknologi yang memungkinkan dapat mengakses jaringan lokal melalui internet dengan teknologi tunneling sebagai koneksi privat melalui publik dengan mobilitas tinggi. Dengan VPN dapat membuat jaringan di dalam jaringan yang disebut tunneling atau terowongan. Tunneling adalah suatu cara membuat jalur privat dengan menggunakan infrastruktur pihak ketiga. Suatu jaringan data privat yang menggunakan infrastruktur telekomunikasi publik diberikan kebebasan dalam menggunakan suatu protokol tunneling dan prosedur keamanan. Suatu jaringan privat yang menggunakan teknologi jaringan publik yang akan datang seperti internet, pembawa atau pengangkut IP, frame relay, dan ATM sebagai backbone wide area network atau WAN. Suatu perluasan jaringan privat bisnis yang aman melalui suatu jaringan publik. Fungsi utama VPN. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Sedangkan yang kedua, data integrity, keutuhan data. Yang ketiga, origin authentication atau autentikasi sumber. Fungsi secara umum VPN. 1. Menghubungkan kantor-kantor cabang melalui jaringan publik. 2. Mengakses situs web yang diblokir oleh pemerintah dengan VPN. 3. Meningkatkan keamanan jaringan. 4. Menutup histori browser. 5. Meningkatkan kecepatan download. 6. Minimalisir gangguan koneksi. 7. Menyembunyikan data menggunakan alamat IP. 8. Enkripsi transfer data. Yang terakhir, menyamarkan data dan menyembunyikan lokasi kita. Jenis-jenis VPN ada 3. Akses VPN atau Virtual Private Dial-up Network atau VPN-ND. FPDND adalah koneksi user to LAN yang digunakan sebuah perusahaan untuk para pekerjaan yang membutuhkan koneksi ke jaringan mereka dari berbagai lokasi remote. Yang kedua ada Intranet VPN. Intranet VPN atau Sled to VPN merupakan VPN yang digunakan untuk menghubungkan antara kantor pusat atau perusahaan dengan kantor cabang atau kantor pembantu melalui shared network menggunakan koneksi yang permanen atau dedicated. Yang ketiga ada Extranet VPN. VPN digunakan untuk menghubungkan antara kantor dengan pihak luar seperti pelanggan, supplier, rekan bisnis, atau suatu komunitas ke dalam jaringan internet menggunakan koneksi dedicated. VPN menggunakan salah satu dari 3 teknologi tunneling, yaitu PPTP, L2TP, dan standar terbaru Internet Protocol Security, atau bisa disingkat menjadi IPsec. VPN merupakan perpaduan antara teknologi tunneling dan enkripsi. Dan ini adalah gambar
dari jaringan yang menggunakan VPN dan jaringan yang tidak menggunakan VPN. Yang atas ini jaringan menggunakan tanpa VPN, dan yang bawah itu menggunakan jaringan menggunakan VPN. Apa sih perbedaan jaringan tanpa VPN dan jaringan menggunakan VPN? Yang di atas kita bisa lihat ada PC, lalu handphone ataupun laptop. Di situ kalau browsing langsung menggunakan home router, lalu ke internet service atau ISP, dia langsung browsing ke internet. Di sini tidak ada kurangnya keamanan jaringan atau tidak terenkripsi dengan baik. Kalau yang di bawah itu misal PC langsung browsing, ada VPN-nya, lalu VPN server, lalu browsing. Di situ terjadi yang namanya enkripsi atau terjaganya suatu pesan oleh user, dapat menyembunyikan lokasi kita juga. Cara kerja VPN umumnya ketika terhubung dengan internet, sebenarnya sebelum bisa mengakses suatu website, kita akan terhubung dengan ISP atau Internet Service Provider. Lalu barulah kemudian data permintaan untuk website tersebut akan melalui server ISP terlebih dahulu, serta juga bisa terlihat dari pihak ISP. Cara kerja VPN. 1. VPN membutuhkan server yang mempunyai kegunaan sebagai penghubung antar PC. Kita akan bisa memakai komputer yang telah menggunakan aplikasi VPN server dan juga bisa menggunakan sebuah router seperti MikroTik RB750. 2. Komputer dengan aplikasi VPN client menghubungi server VPN sebagai awal dari koneksi. Setelah itu, VPN server akan memverifikasi nama dan password. Jika berhasil, maka VPN server akan memberikan IP address baru pada komputer klien, serta selanjutnya sebuah koneksi atau tunnel yang akan terbentuk. 3. Berikutnya, komputer klien sudah bisa digunakan untuk mengakses berbagai resource atau komputer atau LAN yang berada di belakang VPN server. Keuntungan atau manfaat. Jangkauan jaringan lokal yang dimiliki perusahaan menjadi luas, sehingga perusahaan dapat mengembangkan bisnisnya di daerah lain. Yang selanjutnya, bagi perusahaan yang membutuhkan jaringan khusus yang aman, maka VPN adalah solusi dengan biaya yang lebih murah dan efektif tentunya. Yang ketiga, biaya operasional menjadi berkurang. Yang keempat, VPN memberi kemudahan untuk mengakses dari mana saja karena VPN sendiri terhubung dengan internet. Yang terakhir, fitur keamanan VPN dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kekurangan atau kelemahan VPN. 1. VPN membutuhkan perhatian yang serius pada keamanan jaringan publik atau internet. Yang kedua, ketika menyediakan akses ke karyawan secara global, maka faktor keamanan menjadi resiko tersendiri karena informasi sensitif perusahaan dapat diakses. Dan sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.